Halo, selamat pagi peserta didik kelas 11. Bagaimana kabarnya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan memulai materi pertama kita di semester 2 ini. Saya berharap kalian semua masih tetap semangat. Nah, untuk materi pertama kita di semester 2 kali ini, kita akan memasuki materi limit fungsi. Kompetensi dasar kita untuk materi ini adalah 3.5 menjelaskan limit fungsi aljabar berupa fungsi polinom dan fungsi rasional. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan limit fungsi aljabar. Kemudian peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat limit dalam penyelesaian soal. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Baik, untuk selanjutnya kita lihat kegunaan limit dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, untuk menolong penderita rabun jauh, seorang dokter harus menentukan jarak fokus lensa cekung kacamata pasien tersebut. Jarak fokus lensa cekung dapat diperoleh dengan rumus 1/F sama dengan limit 1/S plus 1/F aksen di mana S mendekati tak hingga. Nah, ini menggunakan pendekatan limit. Nah, jadi bagi kamu yang menderita rabun jauh, kamu dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Nah, kacamata itu menggunakan pendekatan limit. Apa itu limit? Limit adalah nilai fungsi dari suatu bilangan yang didekati dari kiri dan kanan dari bilangan tersebut. Jadi, suatu fungsi memiliki nilai limit, yaitu jika L memenuhi hal berikut. Nah, ini cara bacanya adalah limit fx untuk x mendekati A dari arah kiri, maka kita di sini tandanya adalah minus, akan sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kanan. Maka di sini positif, sama dengan L. Nah, dimisalkan suatu fungsi fx akan ditentukan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati A. Perhitungannya dapat dilakukan dengan cara membuat daftar nilai-nilai fungsi fx untuk x yang didekati dengan A. Contoh, saya mempunyai fungsi fx sama dengan x plus 1 dengan daerah asal atau df sama dengan x, di mana x anggota bilangan real, akan ditentukan beberapa nilai fungsi fx jika x-nya mendekati 2. Maka nilai-nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x yang didekati dengan 2 dibuat daftar seperti pada tabel di bawah ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini pada tabel, pada kolom yang pertama, ini ada x dan fx sama dengan x plus 1. Nah, jika kita masukkan x-nya 1,8, kemudian 1,8 ini kita substitusi ke rumus fx, maka kita peroleh f dalam kurung 1,8 adalah 2,8. Kemudian 1,9 kita substitusi ke sini, maka nilai F dalam kurung 1,9, 2,9, dan seterusnya. Kemudian saya memisahkan X-nya adalah 2,001, kemudian kita substitusi lagi ke F dalam kurung X, maka kita peroleh F dalam kurung 2,001 adalah 3,001. Begitu dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat bahwa jika kita memasukkan X-nya mendekati 2, maka hasilnya juga akan mendekati 3. 2,99 itu mendekati 3. Kemudian, hal yang sama juga terjadi apabila kita memasukkan X mendekati 2 tapi dari arah kanan.
Nah, 2,001 itu kan mendekati 2. Begitu juga dengan 2,01, 2,1, dan 2,2. Itu mendekati 2. Maka hasilnya pun akan mendekati 3 dari arah kanan. Maka dari tabel diketahui bahwa fungsi f(x) sama dengan x plus 1 mendekati nilai L sama dengan 3 jika x mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Dengan demikian, dapat ditulis bahwa limit f(x) untuk x mendekati 2 sama dengan limit x plus 1 untuk x mendekati 2, hasilnya adalah 3. Baik, selanjutnya masuk ke sifat-sifat limit. Misalkan f dan g adalah fungsi yang punya nilai limit pada x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif, maka sifat limit yang pertama, limit k di mana x mendekati a sama dengan k. 2. Limit x di mana x mendekati a sama dengan a. Sifat yang ketiga, limit k kali fx untuk x mendekati a. Maka k-nya kita pindah ke depan menjadi k dikali limit fx untuk x mendekati a. Kemudian sifat limit yang keempat, limit fx plus minus gx untuk x mendekati a. Maka kita bisa pisah menjadi limit fx untuk x mendekati a plus minus limit gx di mana x mendekati a. Kemudian sifat yang kelima, limit fx dikali gx di mana x mendekati a. Maka kita pecah menjadi limit fx untuk x mendekati a dikalikan dengan limit gx untuk x mendekati a. Sifat yang keenam, limit fx per gx untuk x mendekati a kita pecah juga menjadi limit fx untuk x mendekati a dibagi limit gx untuk x mendekati a, di mana limit gx tidak sama dengan 0 untuk x mendekati a. Lalu yang ketujuh, limit fx pangkat n di mana x mendekati a, maka kita tulis dalam kurung limit fx untuk x mendekati a pangkat n. Yang kedelapan, limit akar f dalam kurung x dengan bilangan pokok n untuk x mendekati a, maka nilai limitnya menjadi akar limit fx untuk x mendekati a dengan bilangan pokok n. Limit fx lebih dari sama dengan 0 untuk x mendekati a untuk n bilangan genap, dan limit fx kurang dari sama dengan 0 di mana x mendekati a untuk bilangan n bilangan ganjil. Nah, bagaimana penerapan sifat-sifat limit ini dalam soal? Carilah limit 3x pangkat 2 min x untuk x mendekati 4. Yang kedua, limit akar x kuadrat plus 9 per 2x untuk x mendekati 3. Nah, untuk soal yang pertama, kita pecah limit 3x kuadrat untuk x mendekati 4 dikurangi limit x di mana x mendekati 4. Nah, kita pecah dengan menggunakan teorema yang keempat dengan bunyinya seperti ini ya. Kita pakai sifat atau teorema yang keempat. Kemudian selanjutnya, nah, yang bagian pertama ini ada 3x pangkat 2, maka 3 ini kita pindah ke depan sehingga menjadi 3 kali limit x pangkat 2 untuk x mendekati 4.
Nah, ini kita menggunakan teorema 3 untuk aljabar yang pertama ini ya, yang bunyinya seperti ini. Nah, kita pakai sifat ini untuk memindahkan si 3-nya ke depan. Selanjutnya, nah, yang depan ini karena ada pangkat 2, maka kita ubah menjadi limit X untuk X mendekati 4, kemudian pangkat 2. Nah, kita menggunakan teorema 7. Ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, jika sudah, kita substitusi X-nya dengan 4. Kita menggunakan teorema 2 untuk yang depan ini. Nah, limit X untuk X mendekati A, maka hasilnya A. Maka di sini juga sama. Karena X-nya di sini mendekati 4, maka di sini langsung menjadi 4. Kita gunakan sifat ini. Sehingga 3 kali 4 kuadrat kurangi 4 menjadi 3 kali 16 min 4 sama dengan 44. Sehingga nilai untuk limit 3x kuadrat min x untuk x mendekati 4 adalah 44. Selanjutnya, soal yang kedua. Nah, ini juga sama. Untuk limit akar x kuadrat plus 9 per 2x untuk x mendekati 3, maka kita pecah dengan menggunakan sifat limit pembagian. Atau di sini ada teorema 6 atau sifat yang ke-6. Nah, ini ya bunyinya. Kita pisah masing-masing untuk pembilang dan penyebut. Oke. Sehingga hasilnya, nah, karena ini adalah yang pembilang itu adalah berbentuk akar, maka kita ubah dengan menggunakan teorema 8 yang atas dengan bunyinya seperti ini. Jadi bentuk ini dibuat akar. Nah, seperti ini. Jadi limitnya masuk ke dalam akar. Kemudian yang bawah kita pakai teorema yang ketiga yang bunyinya. Nah, di sini K-nya 2 ya. Nah, K-nya di sini sama dengan 2 maju ke depan. Sehingga menjadi 2 limit X untuk X mendekati 3 dengan menggunakan teorema yang ketiga yang penyebut. Selanjutnya, nah, yang atas yang di dalam akar itu kita pecah lagi dengan teorema 4. Nah, ini ya. Jadi masing-masing ini menjadi limit X pangkat 2 untuk X mendekati 3 plus limit 9 untuk X mendekati 3. Yang bawah tetap. Nah, selanjutnya yang depan untuk penyebut yang ini yang saya tunjuk. Nah, kita ubah dengan menggunakan teorema atau sifat limit yang ke-7, yang pangkat ya. Jadi limitnya dalam pangkat. Ya, kelihatan ya ini. Jadi limit dalam kurung limit X untuk X mendekati 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mengganti atau substitusi dengan menggunakan teorema 1 dan 2. Yang mana teorema 1 itu untuk yang limit 9 untuk X mendekati 3, maka hasilnya tetap 9 karena kita menggunakan teorema atau sifat yang pertama, limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Jadi di sini nilainya tetap 9. Nah, kemudian yang ini kita menggunakan teorema 2. Ya. Sehingga menjadi 3 kuadrat atau ini teorema 2, limit X untuk X mendekati A, maka nilainya adalah A. Nah, maka di sini juga sama menjadi 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita selesaikan 3 kuadrat tambah 9 itu menjadi 18, tapi di dalam akar ya, hati-hati. Nah, sehingga untuk soal nomor 2 itu nilainya adalah akar 18 dibagi 6.
Nah, ini bisa disederhanakan ya. Akar 18 itu bisa disederhanakan 9 kali 2. Atau mau ditulis seperti ini saja juga boleh ya. 9 kali 2, 9-nya keluar menjadi 3. Menjadi 3 per 6 akar 2. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi setengah akar 2. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk penggunaan sifat limit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menyelesaikan limit fungsi. Untuk fx, untuk x mendekati a, di mana a tidak sama dengan 0. Dan untuk fx, untuk x mendekati 0. Ada dua ya menyelesaikan limit fungsinya. Yang pertama dengan metode substitusi langsung. Yang kedua dengan metode pemfaktoran. Oke. Dengan menggunakan metode substitusi langsung. Yang pertama, misal saya punya soal limit 2x min 5 untuk x mendekati 2. Nah, untuk metode ini, kita langsung saja mensubstitusi ke fungsinya. Sehingga bisa kita lihat, x mendekati 2 atau angka 2 ini kita masukkan ke fungsi ini. Sehingga menjadi 2 kali 2 dikurangi 5. 4 kurang 5 menjadi min 1. Kemudian contoh soal 2. Nah, ini juga sama, tinggal kita substitusi. Jadi 2-nya kita masukkan ke sini, ke dalam fungsi 3x min 2. Menjadi 3 kali 2 min 2. Ini menjadi akar 4. Kemudian akar 4 itu hasilnya 2. Dan yang terakhir, contoh soal 3, juga sama. Tinggal kita substitusi saja, atau x-nya kita ganti dengan angka 2 di sini. 2, sehingga menjadi 4 kurangi 4, dibagi 8 plus 1, ya, menjadi 0 per 9, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, jadi dengan menggunakan metode substitusi langsung, kita langsung memasukkan x-nya sesuai dengan angka yang mendekati di sini, ya. Oke, selanjutnya kita ke metode pemfaktoran. Jika f dalam kurung a per g dalam kurung a bernilai 0 per 0, maka limit fx per gx untuk x mendekati a diselesaikan dengan cara sebagai berikut, yaitu difaktorkan jika f dalam kurung x dan g dalam kurung x bisa difaktorkan. Contoh, nah, limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, pertama kita substitusi langsung dulu ya. Kita ganti x-nya dengan x sama dengan 2 di sini. Karena di sini x mendekati 2, maka kita ganti x-nya dengan 2. Nah, ketika kita substitusi ke sini, maka kita lihat bahwa ini yang pembilang itu hasilnya 0. Kemudian yang bawah juga 0 atau menghasilkan 0 per 0. Maka bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus menyelesaikan dengan memfaktorkan. Jika bisa difaktorkan, maka kita faktorkan baik pembilang ataupun penyebut. Nah, kita lihat limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, yang atas ini kita bisa memfaktorkan menjadi limit untuk yang pembilang ini menjadi x min 2 dikalikan x plus 2. Nah, ini namanya bentuk selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat. Kenapa selisih kuadrat? Karena yang satu min, yang satu plus. Nah, ini namanya dari bentuk x kuadrat min 4 menjadi x min 2 kalikan x plus 2, itu dinamakan faktor. Ya, pemfaktoran saat FMP. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa x tidak boleh sama dengan 2. Nah, di sini ada syaratnya ya. Nah, bisa kita lihat bahwa
Yang atas memiliki faktor X min 2, yang bawah juga memiliki faktor X min 2. Maka kita bisa mencoret yang atas dan bawah, ya, sehingga menjadi limit X plus 2 untuk X mendekati 2. Nah, sekarang kita baru bisa mensubstitusi. Maka X-nya kita ganti dengan 2, karena di sini X mendekati 2, ya. Jadi, limitnya kemudian hilang dan menjadi 2 plus 2. Nah, ketika kalian sudah mensubstitusi, maka kata-kata limitnya hilang, ya. Menjadi 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, sekian dari saya untuk pertemuan pertama kita di semester 2 kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa kirim email di email ini atau melalui WA. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati.